Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Selamat hari Jumat Agung dan wow, sangat enak ya. Ini sore-sore di Bandung. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tapi saya selalu bersyukur karena tahu bahwa ini momen Paskah. Selalu ada hal yang baru yang saya dapatkan. Saya mungkin sudah merayakan Paskah sekitar apa ya, umur sekarang tahun ini 28. 27 sekarang. Tahun ini 28 nanti Juli. Berarti sudah 10 tahun, 20 tahun lebih saya rayakan Paskah. Mulai dari pertama kali tahu Paskah adalah tentang cari telur, melukis telur. Jadi cari telur, baru habis itu melukis telur. Setelah itu apa ya? Menjadi panitia untuk membuat anak sekolah minggu mencari telur. Terus apa lagi? Banyak ya. Jadi semua berkutat-kutat di situ. Tapi bukan cuma telur juga, sampai sekarang akhirnya bisa paham benar bahwa momen Paskah ini adalah momen yang begitu sakral bagi kita, begitu penting bagi kita untuk kita ingat. Kalau saya mau ambil banyak hal dari Paskah, itu terlalu banyak, teman-teman. Jadi ada begitu banyak hal yang kita bisa ambil dari Paskah, kita bisa pelajari dari Paskah. Mungkin bisa 20 30 poin. Tapi saya cuma mau ambil satu kejadian, keadaan, satu poin. Bagaimana di Paskah kali ini dan uh, saya dapatkannya itu setelah saya dengarkan khotbah tadi pagi ya, khotbah Paskah, dan begitu indah diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Jadi karena YouTube yang saya bagikan ini tidak terlalu bagus editannya ya teman-temannya, tidak terlalu sophisticated sampai waduh ini bekas jerawatnya masih kelihatan juga ya. Kemarin sempat jerawat, nggak tahu jerawat atau bisul sampai bernanah. Tapi puji Tuhan oleh bilur Yesus jadi kering. Oleh bilur Tuhan Yesus ya, makanya mengingat Paskah. Makanya ini jadi kering, ini jadi baik. Eh, Mungkin boleh tulis di kolom komentar oleh bilur Yesus apa kesembuhan yang kamu dapatkan. Tapi hari ini saya bukan mau bahas kesembuhan. Saya mau lihat dari pribadi Yesus yang dimana saya pun tertegur. Eh, Pengkhotbahnya tidak bawa ini, tapi waktu pengkhotbahnya sharing tentang ayat Lukas 23, Lukas pasal 23, saya diingatkan kembali oleh peristiwa Yesus mengampuni orang yang melakukan begitu banyak hujatan, siksaan, dusta-dusta, saksi palsu. Di mana orang yang ada di sekitar Yesus, di sekitar salib, ada orang-orang yang mungkin dulunya disembuhkan tapi hanya diam saja. Mungkin ada pemerintah yang memang tidak suka juga sama Yesus karena kalah populer, ahli-ahli Taurat yang kalah populer. Jadi ada begitu banyak orang di sekeliling salib, ataupun para murid yang lari tunggang langgang, lari takut, ketakutan. Ada murid yang sudah bunuh diri juga. Ada murid yang mengkhianati Yesus. Jadi begitu banyak pribadi yang ada di tengah-tengah proses penyaliban, tetapi satu statement dari Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-34, Yesus berkata, Lukas 23, ayatnya yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Wow. Mereka itu siapa? Saya yakin semua orang yang ada di sekitar situ. Murid yang mengkhianati, murid yang bunuh diri, murid yang hanya diam saja, orang-orang yang sudah mendapatkan mujizat tapi hanya diam saja, orang-orang yang membenci Yesus, ahli-ahli Taurat yang membenci Yesus, pemerintah yang tidak peduli dengan keadaan. Yang penting ini orang tidak disukai sama orang lain dan akhirnya disalib. Tidak peduli dengan semuanya itu. Bahkan kalau ayat 35 kita lihat sampai ayatnya yang ke-42, boleh baca sendiri di rumah, adalah orang yang banyak berdiam diri di situ. Ayat 35 dia ejek Tuhan Yesus. Waduh, orang yang mengejek Tuhan Yesus. Dibilang orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya. Terus ada lagi statement di sini. Ayatnya yang ke 37, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Wow. Dan bahkan orang yang sama-sama disalib, ada yang bilang, kalau bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Waduh, dan kami. Dia masih mikir dirinya sendiri tapi masih menghina Tuhan ya. Kalau yang betul Tuhan, selamatkan dirimu dan kami. Padahal dia kan sudah mau mati ya, neraka sudah menanti juga karena orang yang di sebelah Yesus ini betul-betul penjahat yang dibunuh. Puji Tuhan ada yang membela juga di situ, dan akhirnya karena pembelaannya recognize Tuhan, melihat Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Dan menurut saya ayatnya ini sangat lucu ya, bagaimana
Yesus melontarkan pengampunan dan orang melontarkan ejekan. Itu bukti ya, manusia begitu sempurna dalam berdosa, begitu keji dalam berdosa, tetapi Tuhan begitu sempurna dalam mengampuni, mengasihi. Satu hal yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana Yesus menahan dirinya. Menahan diri, sesuai dengan judul kita hari ini, apa yang didapat dari Paskah, menahan diri. Bagaimana dia tahan dirinya. Menahan diri itu artinya Yesus punya kekuatan lebih, tetapi dia tidak tunjukkan itu gitu. Dia menahan dirinya karena dia tahu ada satu tujuan ilahi yang lebih lagi, yaitu mengampuni manusia. Karena kalau dia terpancing, dia lakukan semua apa yang dikatakan oleh orang, dia tunjukkan kehebatannya, dia tunjukkan powernya, maka tidak ada pengorbanan, tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan. Wow. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, tidak ada kesukaan besar. Tidak ada kematian, tidak ada penebusan. Dan Yesus tahu, dia menahan diri karena dia tahu tujuan ilahi. Sebenarnya ini yang saya mau garis bawahi, bahwa Yesus menahan dirinya karena dia mengerti tujuan-tujuannya dia. Dia mengerti tujuan-tujuan apa yang Tuhan sudah sematkan dalam kehidupannya. Yesus tahu tujuan kehidupannya adalah untuk banyak orang, untuk bisa betul-betul menjadi korban bagi orang-orang yang berdosa. Dan mungkin salah satunya adalah dia melihat orang sekelilingnya dan dia bilang, saya ada chance untuk menyelamatkan orang-orang ini. Saya tidak tahu Paulus ada di mana pada waktu itu, tapi posisinya masih orang Farisi ya. Mungkin Tuhan taruh dalam pikirannya ada peluang untuk orang bisa berubah lewat kasih Tuhan yang besar ini. Dan kenapa saya ungkapkan semua ini? Bahwa ayo kita belajar di Paskah ini untuk kita menahan diri kita. Di saat dunia bilang ekspresikan dirimu, di saat dunia bilang kalau kamu marah betul-betul tunjukkan kemarahanmu. Kalau kamu mau balas dendam, kita tahu bagaimana kemarahan bisa membuat orang lupa diri. Dan bukan menahan diri, lupa diri, meluap-luap, menghancurkan begitu banyak hidup. Bukan cuma kehidupan orang lain, tapi kehidupan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu ke arah mana dia harus melangkah. Dia tempatkan tujuan itu. Dimana tujuannya bukan selfish ambition, bukan ambisi untuk keegoisannya, tetapi ambisinya Tuhan adalah bagaimana menyelamatkan orang lain. Orang lain ditempatkan di dalam pikirannya, dan itu menjadi hal yang menggembirakan, hal yang membuat dia menahan dirinya. Dia selalu bilang, Tuhan, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, ampunilah mereka. Saya quote lagi ya, biar lengkap. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, orang-orang itu, orang sekitar mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, dibalas dengan begitu macam kekacauan. Saya sangat suka ayat ini, ditutup ya, ayat 43, perikop ini ditutup dengan Yesus menerima orang yang membela dia masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya pada masa matinya pun dia menahan untuk tidak mengutuki orang yang sudah mengutuki dia ya. Kalau kita lihat banyak hal yang Tuhan tahan, banyak hal yang Tuhan lakukan, dan saya rasa ini adalah contoh bagi kita semua bahwa mungkin di Paskah kali ini, ayo kita lebih menahan diri kita. Kita tahu tujuan hidupnya kita kenali tujuan ilahi yang Tuhan taruh. Jangan sampai kita meluapkan kemarahan, tetapi kita mengorbankan tujuan Tuhan. Jangan sampai kita mengeluapkan kedagingan kita menginginkan sesuatu, tapi kita lupa tujuan-tujuan Tuhan. Nafsu kita tempatkan di dalam hati kita, dan kita lupa tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan. Paskah kali ini, ingat, tahan diri, fokus kepada tujuan ilahi, dan saya yakin mungkin berat bagi kedagingan, mungkin susah dijalani dari hari ke hari, tetapi ujung dari menahan diri dan mengerti tujuan kehidupan, bahwa tujuan ilahi Tuhan dinyatakan dan banyak orang diberkati. Bukan cuma diri kita saja, orang lain juga. Dan bukan cuma orang lain juga, tapi diri kita sendiri juga. Ayo, belajar Paskah hari ini, belajar menahan diri, belajar mengerti tujuan ilahi. Sama seperti Kristus, melepaskan pengampunan di tengah-tengah kerumunan yang menolak dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berharap Paskah kali ini, Jumat Agung kali ini, kita bisa rayakan dengan baik, rayakan dengan indah, rayakan dengan bersyukur sama Tuhan. Karena hari-hari ini sudah mulai susah untuk bersyukur ya. Biarkan ayat hari ini atau cerita hari ini membuat kita bisa lebih bersyukur lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe. Coba lah, karena saya lihat di analytical yang subscribe, yang tidak subscribe ada 90% ya. Subscribe lah, bantu lah channel ini guys ya. Saya mulai mau coba lebih konsisten lagi di channel ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan sharing. Kalau kamu diberkati, tolong sharing juga ke orang-orang lain, bagikan, siapa tahu mereka juga diberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.